Baik, selamat bertemu kembali kita pada topik yang terkait dengan two-stage sampling dibandingkan dengan single stage sampling. Nah, ini beberapa alasan ya penyebab dilakukannya two-stage sampling. Karena pasti ada alasan finansial dan alasan waktu. Biasanya pada single stage sampling ini, itu kan kalau single stage sampling, semua unit-unit contoh ya, itu pada tingkat 2-nya atau secondary unitnya itu diukur. Jadi pasti butuh uang yang banyak, butuh waktu yang lama. Maka salah satu strateginya adalah dengan hanya mengamati sebagian saja dari total secondary unitnya. Jadi ini semacam subset lah. Nah, itu yang disebut dengan two stage. Ya. Jadi dalam two stage sampling ini, yang juga disebut dengan subsampling ini adalah mengurangi jumlah pekerja ya pada tingkat yang layak kelola. Kalau jumlah pekerjaan berkurang, otomatis waktu, biaya dapat dipersingkat. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ya. Ilustrasinya misalnya pada stage pertama adalah sebuah petak berukuran 3 x 3 km persegi atau 9 km persegi. Kemudian dari setiap primary unit yang pada garis merah ini, dibatasi garis merah ini, diambil secondary unitnya. Biasanya seluas 1 kilo kali 1 kilo. Itu namanya two stage sampling. Nah, ini sesungguhnya pengembangan dari single stage. Ingat, kalau single stage, semua unit pada secondary unitnya itu diambil, pada two stage ya hanya sebagian saja diambil. Jadi ilustrasinya pada sampel plot ini, jadi kalau hanya pohon-pohon yang hijau saja, yang berwarna hijau saja diambil, ya dengan kata lain itu karena hasil sampling, maka itu yang disebut dengan two stage. Tapi kalau semuanya pohon diambil itu single stage. Nah, pemilihan juga dilakukan secara acak. Ya. Jadi diambil sebanyak M, ya. Jadi sebagian dari anggota contoh dalam setiap primary unit misalnya diambil M. Hanya sebagian aja, misalnya 3. Nah, demikian juga ini ilustrasi. Kalau ilustrasi misalnya sebuah petak ya, dari sejumlah petak ini ada sejumlah pohon. Nah, kemudian dari sejumlah pohon itu disampel aja. Sini ambil 3 pohon. Sebelah petak yang lain juga 3 pohon, ya. Nah, itu jadi pada two stage cluster sampling ini ya, jumlah elemen cluster yang diukur lebih sedikit sehingga biaya menjadi lebih murah. Ya. Two stage sampling ini ya sering juga disebut dengan two stage cluster sampling. Jadi misalnya dari n cluster ya diamati hanya dari n besar diambil hanya n kecil. Dari n kecil ini diambil lagi sebanyak m cluster lagi ya pada tingkat 2-nya. Nah, memang desainnya sangat fleksibel. Nah, ini juga Anda perlu ingat, ini berbeda dengan multi phase sampling ya. Ini two stage sampling ya. Nah, jadi kalau dalam two stage sampling ini nilai rataan dari tingkat satunya ya, terus saja hasil pengamatan dari sejumlah M ya di masing-masing tingkat. Sedangkan total dugaannya ya adalah rata-rata jadi MI-nya, jadi total elemen pada tingkat satunya dikalikan dengan rata-ratanya yang dari sebanyak M ini. Ya, sebanyak M artinya dari sejumlah elemen di seluruh populasi. Nah, kalau rataan dari
seluruh plot, ya, dari seluruh plot dan total nilai dugaan. Nah, kalau plot, nah misalnya di sini itu kan pada ada n gitu ya, n itu pada tingkat 1 ya, dulu saja ini rata-ratanya dari total ya, dari tingkat 2-nya dibagi dengan n totalnya ya. Nah, kemudian rataan inilah dikalikan dengan n ya, itulah total dugaannya. Jadi keragaman bisa dihitung selanjutnya, keragaman antar dalam unit primer ya. Jadi kan kita punya primer ini, primer, kemudian adalah primer ini disampelkan di sekendernya. Nah, jadi kita bisa menghitung ini total keragaman antar unit dan dalam unit primer ya. Nah, ini merupakan penjumlahan dan perkalian dari keragaman ya, keragaman B ini SB kuadrat ini adalah keragaman between, jadi keragaman antar unit primer, dan SW yaitu adalah keragaman di dalam unit primer. Itu dikalikan dengan, disederhanakan ya, dikalikan dengan n kuadrat bagi n ya, semuanya demikian ya. Jadi SB-nya juga keragaman antar ya, antar unit primer adalah n besar kurang n kecil bagi n besar kali dengan S keragaman dari SBT ya. Jadi SBT itu adalah keragaman antar contoh primer ya. Nah, ini bisa dihitung. Jadi kita hitung total dari semuanya yang hasil penjumlahan kuadratnya, kemudian dikurangi dengan totalnya dibagi n ya, dikoreksi dengan faktor n besar. Jadi keragaman antar unit contoh primer ya, jadi between, jadi sampel primer ya. Nah, kemudian keragaman dari unit ya primer dalam unit primer itu bisa juga dihitung ya berdasarkan formula ini. Nah, ini dihitung dengan formula ini dengan faktor koreksi sejumlah m. Kemudian keragaman dari masing-masing keragaman di dalam masing-masing sampel di dalam sejumlah dari second ya, second state kedua diperoleh dengan rumus ini. Jadi rumus keragaman bersama yang membedakan jumlah kuadratnya dan kuadrat dari jumlah dibagi dengan sampelnya ya. Nah, contohnya misalnya kita ingin menaksir volume kayu gergajian dari luasan misalnya 7.500 hektar. Itu ada 110 petak. Nah, jadi diputuskan misalnya diambil secara acak sebanyak 12 petak atau 12 stand ya. Kemudian dari 12 stand ini diambil 10% saja ya, 10% dengan plot-plot berukuran 0,1 hektar ya. Jadi ini kita akan menduga kayu gergajian yang bisa dijual atau yang bernilai di perdagangan, jadi merchantable. Nah, sekarang berapa dugaannya kalau dengan seperti ini? Jadi di sini di plot yang petak yang kuning ini, mas kuning-kuning ini diambil ya sejumlah 10% yang menggunakan plot 0,1 hektar. Ya, ilustrasinya seperti itu. Jadi kita dengan 10% ya, kalau kita tahu bahwa intensitas sampling itu kan sesungguhnya adalah luas plot ya, luas plot dibagi dengan luas wilayah yang diwakili kan gitu ya. Nah, kalau luas plotnya adalah 0,1 hektar, maka wilayah yang diwakili ya itu berarti 1 hektar ya. Tapi kalau 1 hektar berarti kita bisa menghitung ya, kan 10.000 meter persegi kuadratkan itulah jaraknya. Jadi jarak antar titik ya. Jadi kalau kita ilustrasikan di sini, nah jadi jarak antara titik-titik ini adalah 100 meter. Itulah yang diambil ya sebagai pewakil dari secondary unitnya. Ya. Nah, jadi misalnya di dalam hasil pengukuran dari
di dalam 12 petak ini, ya masing-masing petak berbeda luasnya ya. Yang petak 1 45, kemudian petak 2 110 dan seterusnya. Ya. Dengan demikian kita bisa menghitung berapa jumlah ya anggota elemennya ya, MI-nya. Nah, kita bisa hitung karena luas plotnya adalah 0,1 berarti tinggal kali 100 ya. Nah, karena diambil 10%-nya maka diambil 45 dari 450. Demikian seterusnya, ini proporsional dengan luas ya. Nah, dengan demikian ya, kita bisa juga nanti menghitung ya rata-rata volume per plot. Ini hasil pengukuran sudah ya. Jadi kalau kita lihatkan di sini ya, jadi rata-rata volume per plotnya ya. Jadi dalam two stage sampling ini ya, ingat bahwa ada 12 klaster 10%, maka kita bisa menghitung keragamannya ya. Keragaman di dalam dan antar klasternya. Jadi ingat ini kan luas petak, jumlah total plot, kemudian jumlah sampel plot gitu ya, kemudian kita juga rata-rata volume. Nah, jadi rumus rata-ratanya kita harus ingat misalnya dari bagaimana menghitung rata-rata. Ini ya, jadi rata-rata dari sejumlah plot yang diambil dari setiap petak ya. Kemudian kalau kita lihat di bagaimana kita menghitung sini keragaman di dalam ya. Nah, kita bisa hitung rumusnya adalah sigma dari YIJ kuadrat ya dikurangi dengan sigma IJ dikuadratkan bagi MI ya, bagi dengan M ini 1 ya. Demikian juga kita bisa menghitung ini totalnya, itu adalah total M besar kali rata-rata. Nah, kalau sudah bisa menghitung begitu, kita bisa melakukan pengolahan data ya. Ini kita kolom 9. Nah, jadi kita bisa menggunakan tabel pembantu yang tadi ya. Jadi keragaman di dalam klaster MI-nya juga jumlah sampelnya juga ada, maka kita bisa menghitung ya. Ini keragaman kali dalam itu dibagi dengan MI-nya. Jadi hitung, kemudian MI kuadrat ya kali MI minus MI kecil M besar minus M kecil bagi M besar, itu kita bisa hitung ya. Jadi kita menggunakan kolom-kolom yang tadi gitu ya. Jadi misalnya kolom yang ketiga ini adalah kolom nomor 6 dibagi dengan kolom nomor 4. Ini ada yang paling ya. Kemudian kolom nomor 11 itu adalah kolom 9 kali ya kali dengan kolom 3 kuadrat ya. Nah, kita akan mendapatkan dari rumus formula tadi ya. Kita nah, kemudian pengolahan datanya ya kita bisa lanjutkan ini. Ya, jadi kita bisa hitung ya rata-rata. Jadi kita hitung dulu total ya. Total juganya dari mana dapatnya ini ya. Nah, kita di kolom tadi kita punya jumlah anggota populasi dari total, kemudian jumlah sampel juga kita punya, keragaman ya total juga kita punya, kemudian kuadrat dari total juga kita punya ya. Kita gunakan angka-angka itu ya. Jadi rata-rata MI, jadi total MI dikalikan dengan rata-rata ya, itulah totalnya. Nah, kita dapatkan ini jumlahannya 1.773.900
1100 ya. Nah, kemudian kita bisa menghitung juga dari 12 petak ini kita bisa menghitung ya nilai kuadrat dari totalnya gitu ya. Nah, kemudian kita bisa menghitung ini adalah rata-rata dugaan dari two stage ya. Rata-rata dugaan dari two stage ini kita bisa mendapatkan nilai totalnya kan sudah dapat sini di atas ya. Ya. 1,773,100 dibagi 12. Jadi kira-kira akan mendapatkan ya 147,758,33 kubik ya ini feet ya per petak. Ya, kita dapatkan per petak. Nah, berarti kita bisa menghitung ini keragaman antar unit cluster di primer unit primary unitnya ya. Nah, kita tinggal masukkan sigma dari T2SLI ini ya kuadratnya itu kita dapatkan 3,557293 kali 10 pangkat 11 ya. Kemudian sigma T2SRI ini kita dapatkan adalah 1,773,100 bagi 12. Nah, kita dapatkan ya angka keragaman ya between sampel primernya itu yang diambil dari 12 petak. Ingat ini faktor koreksi ya 12 kurang 1 ya. Nah, kalau dari mana datanya ulang lagi. Nah, inilah datanya. Kita dari tabel tadi, tabel pembantu kita dapatkan ya. Nah, dengan demikian kita keragaman antar klasternya kita bisa hitung dengan menggunakan keragaman ya yang di atas ini dikalikan faktor koreksi. Ya. Jadi kita bisa hitung, kita dapatkan adalah ini 7592084,233 keragaman antar klasternya ya. Nah, kemudian ini setelah dikalikan koreksi faktor koreksi. Nah, kita lanjutkan totalnya berapa dari kita ada sejumlah 110 totalnya ya 110 stand totalnya dikalikan data-ratanya kita mendapatkan kira-kira 16,257,417 feet ya. Kemudian kita kalikan ini ada nilai konstanta n kuadrat bagi n kali SB nya kita dapatkan nilai, maka kita bisa mendapatkan ya nilai keragaman dari total ya dengan menggunakan di tingkat satunya ya dari 12 sampel itu. Kita masukkan rumus ini dengan masukkan dari keragaman between dan keragaman within ya antara dan dalam sampel di tingkat 1. Nah, kita mendapatkan akhirnya kita dapatkan simpangannya ya standar errornya adalah 2,768,838 itu standar errornya. Nah, setelah itu karena kita sudah dapat standar errornya maka dugaan pada tingkat kepercayaan 95% ya kita mendapatkan. Nah, kita asumsikan kalau dengan 95% angka tabel T nya kita gunakan 2 berarti nilai total dugaannya adalah 16,253,417 yang keluar dari atas ini dikalikan tabel T dikalikan dengan standar errornya ya dapatlah yang paling rendah adalah 10 715,743 cubic feet ya. Kemudian sampai dengan yang tertinggi adalah 21,791,93. Dengan ini ya kita bisa menghitung berapa kesalahan samplingnya. Jadi kalau kesalahan samplingnya adalah tabel T kali standar errornya dibagi dengan dugaan totalnya ke 100%. Jadi di sini dapat 34%. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan two stage ya cluster yang seperti ini ya, yang kita sebut dengan non ratio karena kita menggunakan unit petaknya tidak memperhatikan luasnya maka cukup besar ya kesalahannya ya seperti yang katakan tadi di awal ya salah satu kelemahan dari cluster sampling atau stage sampling ini adalah memang tingkat kesalahan samplingnya cukup tinggi.
Saya kira itu pembahasan yang terkait dengan two stage non-ratio. Mari kita selalu belajar ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan pada materi berikutnya yang terkait dengan duga rasio. Jadi kita nanti bisa membandingkan ya bagaimana kalau kita memperhitungkan luas peta. Karena tadi kita tidak memperhitungkan luas peta, kita asumsikan sama. Supaya kita di sini maksudnya menggunakan rasio supaya kita